Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menampilkan sesi praktek coaching untuk modul 2.3. Hari ini saya akan berperan sebagai coach yaitu Ardila Sari dan rekan saya Eka Fitriana akan berperan sebagai coach. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu Dila. Waalaikumsalam. Ya, Bu Eka, ada apa? Maaf Bu, mengganggu. Apakah Bu Dila ada waktu luang sebentar, Bu? Oh, iya Bu, ada. Kebetulan ini saya lagi jam kosong nih, sedang nunggu pergantian jam ngajar. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu Eka? Iya Bu, begini Bu, saya ingin bercerita sedikit mengenai masalah murid-murid yang ada di kelas 10.4 Bu. Jadi saya berharap dengan mengobrol atau bercerita dengan Ibu, saya mendapatkan pencerahan atau gambaran dari permasalahan yang sedang saya alami sekarang, Bu. Oh iya Bu ya, kelas 10.4. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu dengan kelas 10.4 ini? Jadi gini Bu, saya memang ada mengajar di beberapa kelas 10. Cuma saya bingung kenapa sebagian besar anak di kelas 10.4 ini nilainya di bawah KKM, Bu. Gitu Bu Eka. Jadi anak kelas 10.4 ini rata-rata nilainya di bawah KKM. Eh, Hanya di 10.4 ini ya Bu? Iya, Bu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin mengajar di kelas 10.4. Padahal menurut saya ya, Bu ya, cara mengajar saya di setiap kelas itu sudah hampir sama semua, Bu. Tetapi malah hasil nilainya seperti itu, Bu. Kalau saya lihat juga antusias anak-anak selama pembelajaran juga kurang, Bu. Saya bingung, Bu, gimana ini, Bu? Oh iya, jadi tadi menurut Bu Eka anak-anak tuh nilainya tuh pada turun ya segala macam. Nah kalau Ibu Eka lihat sendiri, kira-kira nih yang membuat nilai anak-anak menjadi rendah atau di bawah KKM itu menurut Bu Eka tuh seperti apa? Kenapa gitu yang menyebabin itu? Ya, iya Bu. Kalau menurut saya ya, anak-anak ini terlihat seperti tidak ada motivasi dalam belajar, Bu. Malas-malasan gitu deh. Tidak ada rasa semangat selama mengikuti kegiatan pembelajaran dengan saya. Gitu. Jadi Bu Eka tuh merasa anak-anak pas waktu pembelajaran Ibu mereka tuh sepertinya tidak ada motivasi gitu Bu ya. Jadi belajarnya juga males-malesan gitu kelihatannya. Nah, kalau Ibu Eka lihat sendiri nih menurut Ibu gimana sih supaya anak-anak tuh di kelasnya tuh bisa lebih semangat dan lebih termotivasi lagi di dalam belajar. Kalau mereka menurut Bu Eka tuh gimana? Iya Bu, kalau menurut saya ya Bu, mungkin anak-anak itu cenderung bosan dengan pembelajaran yang biasa Bu. Karena ya saya menyadari saya jarang kayak memberikan pembelajaran dengan video misalnya. Saya lebih sering melakukan metode ceramah di dalam kelas. Mungkin anak-anak merasa pembelajaran jadi kurang menyenangkan Bu, sehingga mereka menjadi tidak aktif di kelas. Gitu. Jadi Bu Eka merasa tuh karena Bu Eka tuh jarang memberikan video selama pembelajaran. Oke, jadi anak-anak tuh berasanya bosen saat belajar. Nah, kalau begitu, menurut Bu Eka sendiri nih, bagaimana sih caranya supaya anak-anak itu pembelajaran di kelas tuh mereka supaya berasa lebih menyenangkan. Jadi bagi murid-murid itu mereka lebih tertantang dan di kelasnya itu menjadi lebih aktif lagi dalam belajar. Oh, iya, Bu. Jadi sebenarnya saya tuh sudah pernah melakukan hal ini di salah satu kelas 10, Bu, menggunakan teknologi. Tetapi dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan, tidak semua kelas bisa melaksanakan pembelajaran tersebut. Bagaimana ya, Bu ya, kalau saya menerapkan pembelajaran dengan teknologi? Nah, bisa tuh Bu. Itu bisa menjadi salah satu alternatif supaya murid-murid Ibu tuh bisa lebih termotivasi lagi. Dan anak-anak juga pas waktu pembelajaran bisa lebih aktif lagi Bu dalam belajar. Itu merupakan ide yang bagus Bu menurut saya. Jadi teknologi itu bisa kita tambahkan lagi di pembelajaran. Kalau menurut Bu Eka, masih ada nggak sih rencana lain yang bisa Ibu tambahkan selain teknologi tadi?
Rencana saya ada Bu. Saya akan menggunakan model pembelajaran yang lebih berfokus atau berpihak pada murid Bu. Dengan menerapkan metode pembelajaran dengan diskusi kelompok misalnya. Ya, saya berharapnya sih semoga murid saya bisa menjadi lebih aktif lagi Bu. Ya, ya, benar-benar Bu. Setuju sekali saya. Itu ide yang sangat bagus Bu. Jadi dengan pemanfaatan teknologi serta menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, itu bisa membuat murid semakin termotivasi lagi, semakin aktif lagi dalam belajar. Setuju sekali Bu saya sama Bu Eka. Jadi memang kita harus menambahkan pembelajaran dengan teknologi juga. Nah, kalau menurut Bu Eka nih, kapan nih kira-kira Bu Eka akan melaksanakan komitmen yang sudah Bu Eka rencanakan itu? Baik, Bu, saya akan melaksanakan rencana ini pada pertemuan berikutnya, Bu. Walaupun membutuhkan waktu yang lebih untuk menyiapkan segala perangkatnya ya, Bu ya. Namun dalam hal ini saya juga akan terus berusaha dan akan terus mencoba supaya murid-murid saya bisa menjadi lebih termotivasi lagi dalam belajarnya, Bu. Ya benar-benar. Jadi mau dicobanya pas waktu pembelajaran berikutnya ya, karena kan ini Iya. materinya yang sebelumnya sudah habis kan ya. Nah, jadi sekarang nih Ibu sudah punya rencana. Kalau untuk melaksanakannya, kira-kira Ibu masih ada nggak sih butuh bantuan dari orang lain atau cukup Ibu aja seperti itu? Sepertinya saya juga akan meminta saran dan masukan dari rekan-rekan sejawat yang sudah terbiasa menggunakan teknologi Bu dalam pembelajaran Mm-mm. dan rekan-rekan yang sudah terbiasa menerapkan model pembelajaran yang membuat murid menjadi lebih aktif. Keren. Tepat sekali, Bu. Jadi memang bantuan rekan sejawat itu sangat berguna ya, Bu, bagi kita karena dengan kita berkolaborasi dengan rekan sejawat itu akan bisa memudahkan kita. Oke, semangat ya Bu Eka. Saya yakin Bu Eka pasti bisa menjalankannya rencana Bu Eka itu dengan baik nantinya. Baik Bu Dila, saya akan mencobanya Bu Dila. Oke, jadi gimana Bu Eka sekarang perasaannya setelah kita berbincang-bincang tadi? Perasaan saya sekarang sudah agak lega Bu. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan curahan hati saya. Alhamdulillah, saya ikut senang juga loh Bu Eka. Akhirnya permasalahan ini bisa Bu Eka selesaikan sendiri. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan siswa tadi ya, yang karena kurang motivasi tadi itu. Iya, tapi dalam hal ini saya tetap berterima kasih kepada Bu Dila karena telah membantu saya untuk menemukan solusi atas permasalahan ini, Bu. Iya, sama-sama Bu Eka. Ya, baik Bu Dila, kalau begitu saya izin keluar dulu ya, Bu, karena sebentar lagi saya ada jam ngajar lagi nih. Oh iya ya Bu. Mari silakan Bu, semangat selalu ya Bu Eka. Ya, semangat Bu Dila, semangat.